أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, coba sekarang ahwatnya bacakan surah Al-Baqarah dari mulai tadi Alif Lam Mim sampai Muflihun. Silakan diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Coba dibacakan oleh kelas 7 ya, serempak semuanya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Coba sekarang kelas 8. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Semuanya 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, anak sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji bab kedua, yaitu tentang anak yang beradab. Artinya anak yang mempunyai tata krama atau anak yang mempunyai budi pekerti yang baik. Dikatakan dalam kitab ini bahwasannya
Al-waladul adibu yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Dikatakan bahwasannya al-waladul adibu yahtarimu walidayhi. Anak yang mempunyai adab itu adalah yahtarimu, memuliakan atau menghormati walidayhi, terhadap kedua orang tuanya, wa muallimihi, dan kepada guru-gurunya. Jadi anak yang beradab itu mempunyai karakter, mempunyai akhlak yang baik, dengan ciri apa? Anak yang beradab itu memuliakan kedua orang tuanya. Kita pahami bahwa orang tua itu adalah orang yang paling peduli terhadap kita semua. Mulai beliau mengandung kita semua dalam kandungannya selama berapa bulan? 9 bulan, ya. Dan sampai saat ini tentu orang tua kalian semua, orang tua kita semua sangat memperdulikan kita semua. Betul gak? Betul gak? Nah, disinilah kenapa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Artinya adalah kami telah memerintahkan kepada manusia, kepada orang-orang, untuk apa? Wassunal insana biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua kita adalah orang yang paling peduli terhadap kita semua, yang kerja keras menghidupi kita semua, membesarkan kita semua, bahkan lebih mementingkan kita semua sebagai anaknya daripada kepentingan pribadinya. Rela beliau mengalah untuk kita semua sebagai anaknya. Tentu untuk pendidikannya, ya, untuk pesantrennya, untuk sekolahnya. Beliau sangat peduli terhadap kita semua. Ibu kita yang mengandung selama 9 bulan, wahnan ala wahni wa fisaluh, wahnan ala wahnin. Beliau itu capek, lemah dan bertambah-tambah lemahnya itu. Semakin gede kandungannya semakin lemah, semakin gede kandungannya semakin sakit. Dan ini bukan omong kosong belaka, rasa sakitnya itu. Pasti seluruh ibu merasakan bagaimana sakitnya mengandung. Nah itu. Tapi Allah anugerahkan terhadap hatinya, ya. Allah simpan di dalam hati orang tua kita itu adalah syafaqah, yaitu qanaah, kasih sayang terhadap kita, sehingga ibu kita tidak lantas meracuni kita supaya gugur kandungannya, tapi dia itu merawat kita mulai dari kandungan sampai dilahirkan dan sampai kalian besar seperti ini. Nah, ini adalah orang tua kita semua. Bahkan setelah melahirkan, wa fisaluhu fi amain, dan beliau, ibu kita itu menyapih kita selama berapa tahun? Selama 2 tahun.
kalian nyusu netek di siapa? Di orang tua kalian, di ibu kalian. Ini adalah sebuah kepedulian, ini adalah sebuah pengorbanan orang tua kalian terhadap kita semua. Dan tentunya kita tidak boleh melupakannya. Dan apapun yang kita kasihkan kepada orang tua kita itu tidak akan pernah terbalaskan. Hadis lain mengatakan bahwasannya apa? Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Artinya adalah kalau kalian ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hormati ibu kamu. Muliakan ibu kita semua. Baru kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga berkata, ridhallahi fi ridha walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Artinya adalah ridho Allah dan bencinya Allah itu terdapat pada apa? Terdapat pada ridho dan bencinya orang tua kita semua. Nah, hati-hati kalian jangan pernah melawan, mengelak dari perintah orang tua kita selama orang tua kita memerintahkan kepada jalan kebenaran, memerintahkan untuk berbuat baik terhadap kita semua. Wala taqul lahum uff. Allah mengatakan dalam Al-Quran, jangan pernah kalian membaca atau berkata ya. Kalian jangan pernah mengatakan terhadap orang tua kalian. Ima gegeroh, gak mau. Ima nyuci, males. Nah, jangan pernah ada perlawanan terhadap kedua orang tua kita. Karena jika orang tua kita gak ridho sama kita, Allah pun tidak akan pernah meridhoi kita semua. Gitu. Jadi orang tua kita wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Kapanpun, dimanapun, apakah beliau sudah tua renta atau bagaimana, beliau tidak bisa ngapa-ngapain, ini waktunya kalian untuk menghormati beliau, untuk menghormati kedua orang tua kita semua. Siap? Siap enggak? Siap hormati orang tua kalian? Siap? Dimanapun berada siap? Dan kapanpun siap? Ini adalah kewajiban kita semua, kewajiban kalian semua sebagai anaknya. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Itu sebuah deskripsi bagaimana perjalanan seorang ibu. Bahkan Iwan Fals mengatakan lebih ini lagi, ribuan kilo jarak yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara. Terus ya. Nah, itu bagaimana para penyanyi itu mendeskripsikan orang tua sedemikian indahnya, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan orang tua kita semua. Orang tua yang wajib kita hormati, orang tua yang wajib kita muliakan. Allah pun berfirman dalam surah yang lain bahwasannya wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budu, beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bi syai'a, dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun.
Karena Allah itu qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, huwa Allah ahad. Itu yang apa? Yang esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ya. Allah tidak mempunyai anak, ya. Dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Allah hanya satu, Allah Maha Esa. Wabil walidaini ihsana. Kalimat berikutnya adalah wabil walidaini ihsana. Ada dua amar di sana dalam ayat tersebut. Kita jangan musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, itu disebutkan kembali dalam ayat tersebut bahwa kita harus berbuat baik, memuliakan dan menghormati kepada kedua orang tua kita semua. Selanjutnya, ciri anak yang beradab adalah wa muallimihi, dia senantiasa memuliakan guru-gurunya. Bukan saja orang tuanya di rumah yang kalian hormati, yang kalian muliakan, tapi guru-guru kalian dimanapun berada, baik di pesantren atau di sekolah, kalian muliakan, kalian hormati. Rasul berkata, man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani faqad akromallah, wa man akromallah fama'wahu jannah. Ya, sekali lagi, man akroma aliman, barang siapa yang menghormati, memuliakan guru atau orang yang berilmu, faqad akromani, kata Rasul, maka telah menghormati atau memuliakan siapa? Kami, kata Rasul. Sesungguhnya telah memuliakan beliau. Dan jika kita sudah memuliakan Nabi Muhammad SAW, faqad akramallah, maka sesungguhnya kita telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa ma'wahu jannah. Maka kalau kita telah memuliakan Allah, fa ma'wahu jannah, surga bagiannya. Kita akan diberikan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru kalian, Mang, Ece, ya, Neng, Ujang sekalian, hormatilah. Karena ridho guru juga akan membawa manfaat ilmu kalian semua. Jika guru kalian tidak ridho kepada kalian atas perilaku kalian yang tidak menyenangkan, maka maaf, kemanfaatan ilmu itu tidak ada, bakal hilang. Ilmu yang kalian dapatkan dari guru kalian itu tidak akan bermanfaat. Maka kalau ingin kalian manfaat ilmunya, cari ridho guru. Dengan cara apa? Ta'diman wa takriman, mengagungkan beliau dan memuliakan beliau, guru-guru kita semua. Siap? Ya, muliakan guru kita, siap? Siap ya. Karena guru kita adalah pentransfer ilmu. Tentunya ilmu yang maslahat, yang manfaat untuk kita semua. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang maslahat. Bukan hanya ilmu di pesantren saja, tapi di sekolah kalian pun sama. Seandainya ilmu itu manfaat, ilmu itu maslahat untuk kita semua, itu yang kalian harus cari. Dan kalian harus muliakan pemiliknya. Kalian harus hormati pemiliknya, yaitu guru-guru kita semua. Selanjutnya,
ciri anak yang beradab itu adalah wa ikhwanahul kibaro, dan menghormati atau memuliakan saudaranya yang lebih apa? Yang lebih besar. Wa kullaman huwa akbaru minhu, dan seluruh manusia atau semua orang yang lebih besar umurnya dari anak tersebut, ya. Yang lebih besar umurnya dari kita, kita wajib hormati dan muliakan. Rasul berkata, "Malam yarham soghirona walam yu'akir haqqo kabirona falaysa minna." Kata Rasul, barang siapa yang tidak mengasihi kepada siapa yang lebih kecil daripada kita dan tidak mengerti hak-hak kepada yang lebih besar daripada kita, falaisa minna, kata Rasul, bukan dari golongan kami, kata Rasul. Lihat tuh, dengerin tuh hadis, ya. Kita gak sayang sama adik kita, adik kelas kita, atau sama adik kita di rumah, maaf, itu bukan golongan Rasul. Ataupun kita gak hormat, gak memuliakan orang yang lebih besar daripada kita, kita juga sama, tidak akan termasuk golongannya jika kita tidak menghormati dan tidak memuliakan orang-orang tersebut. Maka dimanapun kalian berada, kapanpun kalian bertemu dengan orang yang paling atau yang lebih besar dari kalian, kalian wajib hormati. Dan anak atau orang yang lebih lebih kecil daripada kalian, tolong kalian sayangi. Karena dengan rasa menghormati, dengan rasa kasih sayang itu, maka akan tumbuh apa? Ya, akan tumbuh tali kekeluargaan. Jika kalian mengamalkan saling menghormati dan saling menyayangi terhadap sesama. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarhamu ihwanahu shighara, dan menyayangi, ya, dan menyayangi saudaranya yang lebih kecil daripadanya. Wa kullaman huwa asgharu minhu, dan semua orang yang lebih kecil daripadanya dia sayangi, sebagaimana kita mempunyai adik kita di rumah. Seperti itu. Selanjutnya, ciri anak yang beradab itu adalah wa yasduqu fi kalamihi. Anak tersebut suka berbicara benar, tidak berbicara bohong. Pembicaranya itu selalu benar dan tidak pernah tidak pernah membicarakan yang enggak. Nah, itu ciri anak yang apa? Yang beradab. Wa yasduqu fi kalamihi. Dia selalu berbicara yang benar. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, dikatakan dengan yang sebenarnya, tidak berbohong dan tidak pernah memutarbalikkan fakta. Seperti itu. Itu adalah ciri anak yang beradab. Kalau perlawanannya jujur apa? Bohong. Nah, dalam hadis dikatakan bahwasanya ciri orang munafik itu diantaranya suka berbohong ketika berbicara. Ayatul munafiki salasun idza hadasa, ya, terus wa idza wa'ada wa idza tu'mina khona. Ciri orang-orang yang munafik itu diantaranya adalah yang pertama, ketika berbicara dia berbohong, terus ketika berjanji dia suka mengingkari, dan ketika diberikan amanah dia berkhianat. Di sini dikatakan bahwa karakter anak yang beradab itu suka berbicara yang benar, tidak berbohong, tidak berdusta.
Bahkan wa yatawadhu man nasi. Karakter anak yang beradab atau ciri anak yang beradab itu adalah tawadhu man nasi, kepada orang-orang, tidak sombong, tidak congkak, ya, tidak merasa lebih. Aku yang paling pintar nih di kelas ini, ya. Aku yang paling cantik di kelas ini. Aku yang paling pandai di kelas ini. Aku yang paling kaya. Enggak yang paling. Tapi dia tawadu itu apa? Rendah hati. Dalam Al-Barzanji dikatakan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu', ya. Rasul itu mempunyai apa? Mempunyai rasa malu yang sangat besar, ya. Dan mempunyai sikap tawadu yang luar biasa. Itu yang ada pada diri Rasulullah SAW untuk kita contoh dan kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Wa yatawadhu ma'an nasi. Tidak pernah sombong dengan orang lain. Ketika bertemu dia menyapa, ketika bertemu saling baca salam, ya, saling menyapa, punten, mangga, assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran anak yang tidak sombong. Sementara sombong dalam Al-Quran dikatakan wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini maroha, dengan sombong. Jangan. Allah merintahkan demikian supaya kita hidup di muka bumi ini secara berdampingan dan hidup berada di atas bumi ini ada dalam kedamaian. Jagalah sikap kita semua supaya menjadi anak-anak yang dicintai, anak-anak yang disayangi. Wa yasbiru 'alal adha. Dan ciri anak yang beradab adalah wa yasbiru 'alal adha. Dia selalu sabar terhadap alal adha, itu terhadap apa? Cobaan. Ketika mendapatkan cobaan, dia itu selalu sabar. Transferan dari orang tua belum sampai ke rekening kita, dia cukup sabar. Ya Allah, sabar. Kalau yang lain sudah pada jajan, ya, sudah pada ya sudah pada belanja, kita masih belum juga ditransfer sama orang tua. Kita sabar aja dulu, ya. Tenang, gak rewel, gak rusuh. Wah, telat 1 hari udah rewel banget. Wah, saya gak ditransfer sama orang tua nih. Sehingga satu RT, satu komplek pesantren tahu rewelnya dia sampai ke sana itu. Nah, tapi dia sabar. Kalau sabar itu artinya itu menahan diri, menahan, ya. Kita tidak rewel, tidak tidak ngerasula, ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu ngerasula, ya. Ya, seperti itu. Tapi selalu sabar menghadapi setiap cobaan. Karena yang kita tahu tentang sabar yaitu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, sabar menghadapi apa? Menghadapi musibah, ya. Yang pertama menghadapi musibah. Apa yang kena terhadap kita semua itu sudah suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah jangan pernah khawatir terhadap apa yang kita dapatkan. Kesakitan yang kena terhadap kita semua karena Allah sudah mentakdirkannya. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang kena terhadap kita semua itu sudah Allah catat, ya. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi kita jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis, jangan pernah khawatir. Ini sudah suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jatuh, bacakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita mendapatkan ya, kematian seperti itu, ya sama. Tapi terkadang kan kita bacakan innalillahi itu ketika kita mendengar kematian, ya. Saudara tetangga yang mati baru kita innalillahi. Jatuh pun sama. Ya, jatuh kita tersandung
sama bacakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita akan kembali kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Kita itu adalah makhluk yang diciptakan. Allah yang menciptakan dan kita akan kembali kepada yang menciptakan kita semua. Betul? Ya. Wa yasbiru alal adha. Yang kedua, sabar menghadapi maksiat. Ya, maaf. As-sabru anil maksiat artinya adalah sabar menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Itu adalah bentuk kesabaran menahan diri dari maksiat. Bukan kita sabar dalam melakukan kemaksiatan, bukan. Kita gak sholat sabar, kita gak puasa sabar, kita sering ejek orang sabar aja dalam ejekan itu. Ya terus ngejek dengan sabar ngejeknya gitu kan. Enggak seperti itu. Ya. Bukan sabar dalam melakukan kemaksiatan, tapi sabar menahan diri supaya kita terhindar dari maksiat itu tersebut. Dan yang ketiga adalah sabar dalam taat atau turut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini nih. Hari ini pun sama, kalian ini adalah melakukan sebuah implementasi sabar taat. Artinya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kalian mencari ilmu ya di sekolah atau di pesantren itu adalah kewajiban kita semua sebagai manusia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahkan saking pentingnya ilmu, utlubul ilma walau bisin. Saking pentingnya ilmu itu sampai Rasul menyuruh kita untuk mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, mudah-mudahan kalian atau kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, manin taqala liyata'alama ilma ghufirallahu qabla ayyahtua. Ya. Barang siapa yang memberjalankan dua kakinya untuk mencari ilmu, ghufirallahu qabla ayyahtua. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan kedua kakinya. Kita sudah ada niat, sudah ada itikad untuk mencari ilmu sebelum kalian datang, sebelum kalian melangkah ke tempat ini, kalian Allah ampuni dosa-dosa kalian semua. Nah, itu adalah sabar. Wala yuqati'ul aulad. Dan selanjutnya ciri anak yang beradab itu adalah wala yuqati'ul aulad, ya. Tidak memutus tali silaturahmi dengan anak-anak yang lain, dengan teman-teman yang lain. Gak geng-gengan, gak kapling-kaplingan, gak grup-grupan. Kelas 7 gak getreng sama kelas 8, kelas 8 gak getreng dengan kelas 9, atau dengan pribadi masing-masing. Dia gak bermusuhan dengan si dia, si A gak bermusuhan dengan si B. Seperti itu. Jangan pernah ada perseteruan. Jangan pernah kalian putuskan hubungan saudara kalian, hubungan pertemanan kalian semua, karena itu dosa. Ya, melepaskan atau memutuskan tali silaturahmi dengan teman kalian itu dosa. Maka bangunlah kelas ini dengan penuh kasih sayang, ya, supaya tidak ada kehancuran di kelas itu, ya, jauh dari permusuhan, tapi selalu damai di kelas itu. Semuanya berteman, ya, tidak berkubu-kubu, tidak bergrup-grup, tidak bergeng-geng. Itu gak baik, dan itu bukan ciri anak yang beradab. Apalagi kalian santri tidak boleh, ya,
ada istilah geng-gengan di kelas kalian. Tidak boleh ada grup-grupan di kelas kalian. Kita semua sama. Kita adalah teman. 1000 teman masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Saking apa? Saking gak boleh kita punya musuh. Perbanyaklah teman. Ta'awanu ala birri wa taqwa wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam apa? Birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Dan jangan pernah kalian saling tolong menolong dalam apa? Ismi itu adalah dosa, wal udwan dan permusuhan. Gak boleh, ya. Qati'ur rahmi itu gak boleh. Selanjutnya, wala yatakhosamu mahum. Iya, tadi jangan kalian bertengkar, ya. Jangan kalian bermusuhan dengan aulad itu, dengan anak-anak yang lain itu gak boleh. Wala yarfa'u sautahu. Dan jangan apa? Anak yang beradab itu tidak suka apa? Meninggikan suaranya ketika berbicara. Autohika atau kita tertawa. Terbak-bak tertawanya. Atau berbicara kencang-kencang. Pada dekat, kamu sih. Oh, gitu kan? Tolong ini, beliin anu. Ya, tidak gak pernah. Ya, anak yang beradab itu tidak suka berbicara kencang-kencang. Ataupun lagi tertawa dia gak terbahak-bahak. Tapi dia perlihatkan, ya, perlihatkan apa namanya, adab yang baik. Kita berbicara santun, pelan-pelan, ya, seukuran yang bisa didengar oleh orang tersebut lah. Kalau berbicara gak kencang-kencang. Terus kalau lagi tertawa, ya sedanglah, ya, gak boleh tertawa. Itu perbuatan apa? Perbuatan setan kalau terbak-bak itu kan, seperti itu. Nah, dalam pelajaran kedua ini, dalam kitab Akhlaqul Banen, ini adalah bagaimana ciri anak yang beradab. Yang pertama tadi apa? Memuliakan kedua orang tuanya. Terus memuliakan gurunya. Terus apa? Memuliakan orang yang lebih gede daripadanya. Mengasihi orang yang lebih kecil daripadanya. Terus apa? Si anak yang beradab itu wa yasduku fi kalamihi, dan dia suka berbicara yang benar. Ketika berbicara dia mengatakan yang benar. Selanjutnya wa yatawadau ma'annas, dia tawadu, rendah hati terhadap manusia. Selanjutnya wa yasbiru alal adha, dia sabar terhadap apa yang menjadi apa namanya, yang mencobanya, ya, yang kena terhadapnya, cobaan yang kena terhadapnya. Selanjutnya wala yuqatil aulad, dan dia tidak memutus tali silaturahmi dengan anak-anak yang lain. Selanjutnya wala yatakhassamu mahum, dan dia tidak apa bertengkar, bermusuhan dengan aulad, dengan anak-anak tersebut, ya. Wala yarfa'u sautahu idza takallama dhahika, dan dia tidak apa, tidak meninggikan, ngencengin suaranya ketika berbicara ataupun sedang tertawa. Dan insyaallah, ya, pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang al-waladul waqih, yaitu anak yang apa? Yang jelek. Sementara ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan besok kita bertemu kembali, ya, bertemu kembali, dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara alaina bil jamaah wa ta'ala al-fadl wal 'adawah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala ta'ala min kalimati al-mu'adhdhin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat surah Al-A'raf. Anak sekalian yang Bapak muliakan, pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali dalam kegiatan kajian kitab Al-Mubani juz pertama. Mudah-mudahan apa yang kita korbankan sampai hari ini senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ketiga kita akan membahas tentang anak yang buruk akhlaknya, yaitu al-waladul waqi'. Yang pertama, bagaimana kebiasaan anak tersebut adalah la yata'addabu ma'a walidayhi wa sadatihi. Dia itu tidak punya adab, tidak punya tata krama terhadap kedua orang tuanya, begitu juga kepada gurunya. Dia senantiasa melawan kepada orang tuanya, ya, memarahi orang tuanya, dan sifat-sifat jelek lainnya yang dapat merusak hati orang tuanya atau yang dapat melukai hati orang tuanya. Nah, kita harus tahu bahwasanya kalau kita menyakiti orang tua itu merupakan dosa yang besar. Dalam kitab Ushul Mu'tafi dikatakan bahwa yang termasuk minal kabair, yang termasuk dari sebagian dari dosa adalah menyakiti orang tua, disebut uququl walidain. Nah, itu diharamkan, tidak boleh dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Sebab kemarin dikatakan bahwa orang tua adalah sosok pejuang kita, sosok pahlawan untuk kita semua, yang paling peduli terhadap kehidupan kita. Mulai beliau mengandung selama 9 bulan, melahirkan dan menyapihnya selama 2 tahun, ya. Terus sampai dewasa pun kita masih diperhatikan orang tua kita. Maka dari itu jasa orang tua tidak akan pernah terbalaskan, walaupun segunung emas yang kita berikan kepada orang tua tidak akan pernah menggantikan jasa-jasa beliau. Kita wajib memberikan kasih sayang kepada orang tua sebagaimana orang tua kita mengasihi kita, menyayangi kita. Kita juga harus melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang solehah, karena itu dapat menyenangkan orang tua kita semua. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa wabil walidaini ihsan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsan. Dan kalian harus menyembah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku, dan jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu bihi syai'an, dengan apapun itu, dengan sesuatu apapun. Dan perintah yang kedua wabil walidaini ihsan, dan Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap siapa? Kedua orang tua kita semua. Begitu juga kepada guru kita. Guru kita itu harus kita hormati, harus kita kasihi, harus kita sayangi, harus kita muliakan, takriman wa ta'ziman. Karena guru adalah sebagai lokomotif yang mengantarkan kita akan kebahagiaan.
dunia maupun akhirat. Karena melalui beliau-beliaulah kita akan diajarkan ilmu agama, ya. Melalui beliau-beliaulah kita akan diajarkan ilmu ilmunya di sekolah atau pesantren. Karena melewati ilmu itu, melewati guru-guru kita lah, kita akan menjadi manusia yang bermartabat, menjadi manusia yang mempunyai kemanusiaan. Ya, itu jasa guru. Makanya jasa guru juga tidak akan terbalaskan dengan apapun, karena sangat bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu, guru adalah sebagai faktor utama dalam pembinaan mental kita, pembinaan karakter kita semua. Tanpa guru kita mau bagaimana nanti? Ya, ingat, kita jangan pernah menjauhi guru kita, jangan pernah menjauhi ulama, jangan pernah menjauhi siapa? Fuqaha, orang-orang yang mengerti tentang agama. Nah, dikatakan Rasulullah bahwasanya saya zaman ala ummati yafiruna min al-fuqaha fayadullah sunnati baliyah. Akan datang suatu zaman atau suatu waktu nanti di mana orang-orang itu menjauhi ulama dan fuqaha, sehingga Allah akan memberikan musibah, tiga balai terhadap orang-orang yang telah menjauh daripada ulama, yang menjauh daripada guru-gurunya. Yang pertama adalah ya Allah dan kami kasih. Allah akan mengangkat kasab, Allah akan mengangkat berkah dari kasabnya, dari pekerjaannya, dari penghasilannya. Ya. Penghasilan dari pekerjaan itu Allah akan angkat keberkahannya. Apa yang itu adalah kebaikannya. Nah, mereka juga disebutkan bahwasanya dia itu khair, ya, atau al-khair alladzi yuridu khair. Mereka itu adalah tambah-tambahnya kebaikan, ya. Jadinya fil khair, tambah-tambah kebaikan. Atau dikatakan juga al-khair alladzi yuridu khair. Mereka itu adalah kebaikan yang melahirkan kebaikan pula. Nah, kebaikan dari kasabnya itu, ya, keberkahan dari kasab itu Allah akan cabut ketika orang itu sudah menjauh daripada ulama, ketika orang itu sudah menjauh daripada fuqaha atau orang-orang yang benar. Dan yang kedua, Allah akan menciptakan pemimpin yang dhalim, sultan dhaliman di antara mereka. Nah, itu balai yang akan menimpa orang-orang yang menjauh daripada ulama dan orang-orang yang benar. Allah akan senantiasa ciptakan apa? Allah akan senantiasa ciptakan pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang merusak, pemimpin yang akan membinasakan rakyatnya, pemimpin yang dolim, pemimpin yang bohong. Coba bagaimana kalau kita mempunyai pemimpin seperti itu? Bagaimana jadi nasib kita sebagai rakyatnya? Bagaimana coba kalau kita mempunyai pemimpin seperti itu? Wah, ya kebayang bagaimana kalau pemimpinnya sebuah wilayah, sebuah bangsa, sebuah negara. Kalau pemimpinnya membinasakan masyarakat, naudzubillah subhanahu. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang menjauh daripada ulama dan menjauh daripada ulama adalah akan meninggalkan dunia ini bidoi iman tanpa membawa iman. Naudzubillah subhanahu. Maka dari itu ulama kita harus muliakan, guru-guru kita harus muliakan, guru-guru kita harus hormati, karena mereka adalah yang akan membawa kita kepada manusia yang mempunyai kemanusiaan. Dengan ilmu itu kita akan membangun karakter menjadi manusia yang sebenarnya, manusia yang seutuhnya, sehingga kita akan terbebas dari apa? Dari kejahilian, dari kebodohan. Kita akan didekatkan melewati para guru. Kita akan didekatkan kepada Allah itu melewati guru kita, karena mereka akan mentransfer ilmunya kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang tahu tentang hukum, tahu tentang agama, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah anak yang buruk itu suka
tidak mempunyai adab, ya, atau tidak beragama kepada siapa? Wa ikhwanahu ibarat wa kullu man huwa alim. Dia itu tidak mempunyai adab kepada siapa? Saudara yang lebih besar, dan kepada setiap orang yang lebih besar darinya. Dia tidak punya adab, tidak punya tata krama. Sementara dalam hadis dikatakan malah yang hamsogirona walau akhir hakok kabirona oleh sahabat. Kata Rasul, barang siapa yang tidak mengasihi siapa orang yang lebih kecil, ya, yang lebih kecil darinya, dan tidak tahu hak-hak orang yang paling besar darinya, kata Rasul pada sahabat, bukan umat kami Rasul. Karena Rasul itu sangat mengerti tentang adab. Beliau itu adalah sebagai contoh untuk kita bagaimana Rasul menerapkan akhlak, menerapkan adabnya terhadap orang-orang. Jangankan kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga, kepada musuh pun dia gak pernah buruk akhlaknya, gak pernah buruk adabnya. Seperti itu. Maka disinilah innama ma'asul itu memakai akhlak. Ya, sesungguhnya kata Rasul, sesungguhnya kami itu diutus kepada makarimah akhlak. Untuk apa? Inahu itu diutami makarimah akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu Rasulullah SAW sebagai contoh kita semua. Jadi anak yang berbeda itu tidak mempunyai adab kepada orang yang lebih tinggi dan kepada siapapun orang yang lebih daripadanya. Selanjutnya, ciri anak yang jelek itu adalah ibu tidak terkenal. Dia itu selalu berbohong kalau berbicara. Itu juga sama mencerminkan anak yang tidak baik atau mencerminkan anak yang tidak beradab. Ibu tidak terkenal. Apa yang dikatakan adalah sebuah kebohongan. Apa yang dikatakan bukan sebuah kenyataan, tapi apa yang dikatakan adalah sebuah kedustaan, kebohongan. Dia nggak suka atau nggak merasa malu atau merasa risih kalau membicarakan apa yang bohong. Dia itu sebenarnya seperti itu kalau anak yang jelek itu, ya, ada seperti itu. Sementara kemarin dikatakan bahwa orang yang berbohong itu adalah termasuk kepada golongan orang-orang munafik. Yang pertama adalah tidak rasa terdapat ketika berbicara berbohong. Maksud itu adalah orang yang tergolong golongan orang-orang munafik. Selanjutnya, bayar fausul kamu tidak berikan. Ciri anak yang tidak baik, yang kurang baik adalah selalu meninggikan suaranya ketika berbicara ataupun ketika ketika bercanda, ketika tertawa. Dia kencang-kencang tertawanya. Ketika berbicara dia kencang-kencang juga. Nah, itu kesukaan atau kebiasaan anak yang seperti itu. Selanjutnya, wa yuhibbu syatma. Nah, ini anak yang jelek itu suka memaki orang. Senangnya itu suka memaki orang. Ada orang lewat dimaki, ya. Ada orang buta dimaki juga. Ada orang mengemis dimaki. Nah, itu kebiasaan anak yang tidak baik. Awas, hati-hatilah. Jangan pernah memaki atau menghina orang lain. Sebab apa? Belum tentu orang yang dihina itu lebih buruk daripada kita. Betul kan? Jangan-jangan dia yang kita maki, dia yang kita hina itu lebih baik daripada kita semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Hei orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun. Jangan pernah merendahkan satu kaum. Jangan pernah menghinakan satu kaum. Min qaumin dari kaum yang lain asa yakunu khairan.
Dan anak yang buruk itu selalu berbicara kobi. Apa itu kobi? Kobi itu jelek, ya. Bertemu dengan teman bahasanya yang jelek, bertemu dengan masyarakat yang lain juga, ya, melapalkan, mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak baik, kancing coplok, gitu kan? Tahu kancing coplok? Itu kebiasaan orang yang kurang baik seperti itu. Jadi lisan itu tidak terjaga dengan adabnya. Kalau yang terjaga, maka dia itu tentunya mempunyai adab seperti itu. Anak yang soleh akan terbatasi hal-hal yang dilakukan, dan bicaranya akan dibatasi, tidak akan pernah melakukan bahasa yang kotor, dan perilakunya juga akan terbatas, ya, akan terbatas. Dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan. Nah, itu anak yang beradab atau anak yang soleh, seperti itu. Ingat, salamatul lisan bihifdzil lisan. Artinya adalah selamatnya manusia itu bihifdzil lisan, dengan menjaga lisannya. Ya, tidak sedikit kehancuran di sana di situ. Ya, di kulon, di wetan, di kidul, di kaler, di barat, di timur, di selatan, atau di utara, tidak sedikit akibat kehancuran itu diakibatkan dari apa? Dari lisan yang tidak terjaga. Banyak tawuran, gitu kan? Apakah antara anak sekolah, antar warga? Karena hanya kecil. Apa? Ini lidah yang tak bertulang, yang tak bisa dijaga penggunaannya, sehingga menimbulkan kericuhan, menimbulkan huru-hara. Ya, itu enggak. Kalian masih lihat kan di berita-berita kejadian tawuran di anu, kejadian demo di anu, kejadian makar di anu, seperti itu kan? Banyak apa contohnya? Tidak itu ya dari apa? Dari lisannya. Tidak sedikit yang celaka karena lisan, dan tidak sedikit pula orang yang terbunuh karena lisan. Orang yang disiksa, dibantai karena lisan. Orang yang pukul karena lisan. Gak bisa menjaga lisan. Ingat, selamat lisan, hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena apa? Karena bisa menjaga lidah yang tak bertulang, karena bisa menjaga lisan. Hati-hatilah dengan lisan kita. Keluarkanlah ucapan-ucapan yang baik, keluarkanlah kalimat-kalimat yang baik, dan keluarkanlah ungkapan-ungkapan yang memberikan kasih sayang terhadap orang lain. Seperti itu. Wal khosmatu, dia anak yang tidak benar itu sebenarnya yaitu melakukan perlawanan, senang dengan permusuhan, senang dengan pertengkaran. Sebenarnya seperti itu karakternya. Sama teman pengennya berantem, sama tetangga pengennya berantem. Jangan sama teman, sama tetangga, sama adik dan juga pengennya berantem. Tidak ada ingin saling mengasihi, ingin saling mencintai, ingin saling menyayangi. Tidak ada. Hatinya itu terbentuk seperti itu, keras, pengennya berantem aja. Nah, itu adalah ciri anak yang tidak berada. Sementara kita dianjurkan harus berapa? Harus bersaudara, ya. Kita harus menjalin bersaudara, karena kita adalah seorang mukmin, orang yang beriman. Dan Allah dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara. Teman kalian di Amerika misalnya, teman kalian di Eropa, teman kalian di Cina ataupun di Jepang,
dia terjadi perselisihan, pasti benar itu. Maka ayo kita saling islah, saling berbaikan antara mereka. Ya, kalau kita nih kamu berantem, ingat kita adalah orang yang beriman. Cepat-cepat berbaikan. Oh, cepat-cepat berbaikan. Jangan berulang perselisihan itu. Jangan berulang perkara itu. Rasul mengatakan, jika 3 hari ini nanti ya kita saling bermusuhan, maaf itu dosa loh. Ya. Allah mengatakan fasihu bainakum. Ayolah kita saling islah, saling berbaikan. Kenapa? Ingat kita adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang mukmin. Dia gak mau masuk maaf, yang penting kita minta maaf. Kewajiban kita minta maaf kalau kita yang kedua salah. Ya. Kalau dia yang salah, kita harus memaafkan. Karena minta maaf baik dan memaafkan juga baik. Ya, minta maaf juga, memaafkan juga. Ingat, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Taala adalah lautan pengampura, ya, pengampunan, ya, maha pengampun dan maha mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, mengerti? Ya. Jadi jangan ada permusuhan di antara kita, karena itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'awanu bil taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling menolong kalian dalam kebaikan dan jangan saling menolong kalian dalam perselisihan dan kemaksiatan. Berismi wal dan kemaksiatan dan permusuhan. Tidak boleh terjadi permusuhan. Wa yastahzi'u bi ghairihi, dan menghina kepada yang lain, ya. Atau seperti tadi syakma itu sukanya maaf, ya. Atau menghina sama, ya. Kita tidak boleh merendahkan orang lain karena belum tentu yang itu, ya, lebih jelek daripada kita. Betul ya? Jangan-jangan mereka lebih baik daripada kita semua. Wa yatakabbaru alaihi. Anak yang tidak beradab itu mempunyai karakter kabur. Apa kabur? Apa? Sombong, adigu gede dulu. Kalau jalan, ya habisin orang ada. Masuk gang habisin orang, masuk pintu kelas habisin orang. Tangannya diangkatin, dadanya dibusuhin seperti itu. Sampai kakinya dilangkai situ, ya celakanya digedein, ya biar orang-orang ya takut lah atau gimana. Kalau bahasa kita itu sudah belagu, ya, betul belagu. Itu itu adalah sifat sombong yang keluar dari anak yang tidak beradab seperti itu. Jangan pernah melenggang di muka bumi ini, kata Allah, dengan sombong, ya. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan pernah kau melenggang, ya, melangkahi kaki kalian itu, ya, di muka bumi ini dengan sombong. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Allah tidak suka orang-orang yang takabur. Wala yastahi ayyamal qadiman. Dan anak yang jelek itu juga mempunyai kebiasaan atau mempunyai sifat tidak malu untuk berbuat kejelekan. La yastahi ayyamala qadiman. La yastahi, tidak ada rasa malu dia itu. Ayyamala, untuk mengerjakan qabihan, perbuatan yang jelek. Tidak malu dia. Mencuri uang tidak malu. Mencuri uang orang tidak malu, mencuri sedekah orang tidak malu, mencuri uang tidak malu. Pokoknya tidak ada rasa malu itu dihilangkan. Tidak ada sendiri rasa malu. Nah, itu karakter anak yang tidak beradab. Dan yang terakhir,
wala yasma'un nasihat. Anak yang tidak beradab itu adalah tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Hatinya selalu taradud. Apa taradud itu? Menolak kalau orang lain menasihatinya. Hatinya menolak kalau orang lain meluruskannya. Hatinya menolak kalau orang lain memperbaikinya. Padahal untuk kepentingan dia, untuk kebaikan dia. Tapi dia menolak apa yang diungkapkan untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu berfirman dalam ayat wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada dalam apa? Kerugian. Illa istisna nih. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Nah ini yang tidak akan rugi. Dan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling mewasiatkan, ya, yang saling menasihati dalam hak dan dalam sobat. Itu Allah perintahkan. Kita harus saling menasihat supaya kita tidak terjerumus pada jurang kehinaan. Rangkulah teman yang lupa, ya. Rangkulah teman yang tidak terkendali sikapnya. Janganlah seperti itu. Berikan apa amal yang baik kepada orang lain, seperti itu ya. Atau ya rangkulah mereka, teman-teman yang kurang baik, rangkulah menjadi anak yang baik. Ajaklah dalam kebaikan. Teman-teman kita yang tidak pernah sholat misalnya, ayo ingati dia. Ya, teman kita yang tidak puasa, ayo ingati dia. Ya, nasihati dia. Karena kebaikan itu pasti akan datang untuk kita semua. Saling menasihati dalam hak kebenaran itu dan dalam sabar. Allah perintahkan. Sekali lagi, kebiasaan yang adalah yang pertama apa? La yata'addabu ma'awalihi wa asadatihi, tidak punya adab kepada kedua orang tuanya dan kepada siapa? Guru-gurunya. Yang kedua, wala yata'addabu man akbar minhu wala yarhamu man asghar minhu, yaitu tidak menghormati atau memuliakan orang yang lebih besar daripadanya dan tidak mengasihi orang yang lebih kecil daripadanya. Yang ketiga, wa yaqdimu idza takallam, dia anak yang tidak itu adalah suka berbohong ketika berbicara. Wa yaqdimu idza takallam. Selanjutnya yang keempat, wa yarfa'u sautahu idza baika, dia itu selalu meninggikan suaranya ketika apa? Tertawa atau ketika berbicara, selalu meninggikan suaranya. Yang kelima, wa yushamma, apa? Dia suka memaki orang lain. Yang keenam, wal kalam qabih, dia juga suka berbicara yang jelek. Yang ketujuh, wal khosawatu, dia suka bermusuhan, suka bertengkar. Yang kedelapan, wa yastahzi'u bi ghairihi, dia suka menghina orang lain. Bukan saja memaki, tapi merendahkan orang lain. Terus wa yatakabbaru minhu, dan seterusnya adalah wa yatakabbaru minhu adalah sombong perilakunya. Adidu, gede hulu, kalau orang sudah bilang gitu kan. Selanjutnya, wala yastahi ayya amala biha, ciri anak yang tidak itu adalah wala yastahi ayya amala biha, tidak ada rasa malu sedikit pun
dia melakukan hal yang buruk. Dan yang terakhir adalah wala yasma'un nasiha, dia gak mau dengar nasihat orang lain, gak mau dengar pepatah orang lain, gak mau dia diurusi semua orang lain. Nah itu artinya terus menolak tarawih terhadap nasihat orang lain. Itu anak yang kurang baik dan sudah keras hatinya, sehingga apa yang disampaikan tentang kebenaran itu gak mau menerima, dinasihati gak mau menerima. Itu yang Bapak disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pelajaran yang ketiga tentang anak yang jelek, al-waladul waqi. Mudah-mudahan besok hari kita dapat bertemu kembali dan Allah panjangkan umur kita semua dan sehatkan kita semua, ya. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan rezeki kepada kita semua. Amin ya Allah dan amin. Terus kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil